Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut di episode 66. Kita mau cari tahu gimana potensi dividen Hexa di 2023. Hexa. Oke, kita cari Hexa. Kita cari reports. Apa nih? Cash flow minus. Hexa ikut tahun keuangan Jepang. Kuartal 3-nya periode Oktober-Desember. Jadi mungkin baru ada di Januari. Hexa laporan kuartal 3 belum keluar. Isu yang bilang kalau dividen Hexa ngambil dari utang bank itu bener nggak sih? Ketua Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat menjelaskan bahwa jumlah alat berat yang terjual di Indonesia adalah 12.000. Kita cek kuartal 3 belum keluar. Ini kapan nih public expose? 21 September 2022. Ada nggak ya public expose Hexa? Public expose Hexa kan? Nggak ada ya public expose Hexa. Oke, coba kita buka dari websitenya Hexa. Bener nggak kan? Hexindo Adi Perkasa. Company Investor Relation, Company Presentation dari mana ya? Report, Company Performance Report. Oke, kita baca dari paling atas. Internal Financial Performance, kinerja keuangan. Waduh, dalam US dollar. Berarti kita perlu konversi dong ya. Iya, semuanya dalam US dollar. Revenue first half 2022. First half, apa ini bedanya A sama B? Penjualan bersih bagus ya ini first half. First half A1 2022, penjualan bersih bagus, laba kotor bagus, laba usaha bagus, margin masih oke. Apa lagi? Revenue, gross profit, operating expense, operating income. Apa bedanya yang B sama A? Ada B, ada A, terus A dibagi B. Ini 2021 A. Oh, aktual kali ya. B-nya mungkin target. Oke. Unit spare part, penyumbang terbesarnya ada di penyumbang terbesar. Ini total sales. Berarti yang bawah dong harusnya. Total GP itu apa tuh? Banyak istilah-istilah asing yang kita tidak tahu ya. Oh, gross profit. Berarti penyumbang profit terbesar dari penjualan unit. Terus yang kedua, spare part. Marginnya tipis berarti ya. Ini salesnya gede nih, tapi profitnya cuma 22. Dibanding spare part yang sedikit, tapi profitnya bisa menandingi. Margin unit lebih kecil dari spare parts. Oke, financial ratio, days of inventory. Ini berarti banyak barang yang belum kejual yang ngendap di gudang, berarti makin panjang 194. Cash cycle 144. Current ratio, liabilities versus equity ratio 78%. Debt versus equity ratio 26%. Return on equity, return on asset, return on sales, asset turnover, leverage, ROI. Sales performance, ini demand, ini sales. Ini ada simbol ini nih, nggak bisa dilihat lagi. Hitachi Products. Di sini kelihatan kalau demand-nya masih jauh di atas dari sell. Apakah ini artinya ini ya, dia si Hexindo ini masih belum bisa ngeproses 100% pesanan. Jadi harusnya kalau 100% pesanannya bisa diakomodir sama dia, ya bagus. Sebentar. Demand selalu lebih tinggi dari sales. Oke. Coba kita lihat penjualan di 2021 kan tinggi ya kemarin. 2020 355, 7 hampir double 3. Ini 2020 tuh kecil karena sales dia sedikit. Padahal secara demand tuh masih tinggi ya. Cuma kenapa dia salesnya sedikit? Excavator sales 6 ton over. Lebih dari 6 ton. Ini demand, ini sales. Ini market share. Oh alah. Demand boleh tinggi cuma market share-nya menurun. Oh berarti ini demand itu definisi demand di sini tuh permintaan buat ini semuanya. Jadi ke semua company atau cuma ke dia doang. Tapi di sini dia bilang market share-nya coba ya, ini dikali 15,81%. Oke. 2266. Oh iya benar. Market share-nya Hexa menurun dalam 3 tahun terakhir.
Jadi 2021 tuh sebenarnya dia naik tinggi ya. Itu karena demand-nya tinggi gitu. Tapi secara market share dia kecil, kalah saing sama kompetitor yang lain berarti. Ini penting guys, kita catat. 2018 itu 22,30%, 2019 23,38%, 2020 19,27%, dan 2021 15,81%. Jauh juga ya penurunannya. Tapi secara volumenya itu ini 2071, 1677, 1284, 2266. Ini karena permintaannya tinggi. Sales, oh ini kita catat juga deh ujungnya. Per 9294. Untuk 2019 itu per 7176, 7174 ya. 2020 6662, 2021 14 334. Sales performance ini aktual selisih. Berarti dari first half-nya banyak ada kenaikan, cuma market share-nya aja turun. Oh nih demand excavator gimana? Oh ini yang cuma yang sorry. Ini tuh tadi cuma yang 6 lebih dari 6 ton ya. Untuk excavator lebih dari 6 ton. Jadi buat yang lebih dari 6 ton dia market share-nya kurang. Nah ini nih. Untuk yang mini excavator sama ya market share turun. Wheels loader juga market share turun. Bell product market share naik. Oh ini baru ya. Tapi untuk mini excavator wheel loader dan juga turun market share-nya. Yang ini minus 16,9%. Yang wheel loader itu minus 1%. Tapi ada tambahan baru bell product. Ini 10,4%. Tapi salesnya cuma 16 ya, masih belum signifikan. Informasi lainnya apa ini? Ownership individual. Oh, ada yang foreign juga. Berarti masih kepemilikannya didominasi corporate. Didominasi ini ya, foreign. Didominasi foreign dari luar negeri intinya. Domestiknya cuma sedikit, berapa nih? 10% domestik. Shareholders composition, share movement during second quarter, harganya di 6.500. Harganya kemarin naik ya, cuma nanti kita ngecek harganya. Monthly share movement during first semester. Terima kasih. Oke. Oke, dari itu semua pertanyaannya, nih tadi kita udah nyatet ini. Apakah kita sudah bisa hitung dividen? Sudah bisa perkirakan dividen? Jawabannya masih belum. Next, perlu cek laporan keuangan annual report atau ya annual report mungkin ya. Cuma dari sini kita malah dapat negatifnya. Ini market share-nya turun, yang lain juga ikutan turun. Berarti nanti kita predik dengan kondisi market share-nya juga turun nih. Terus apa lagi yang kita cari? Yang kemarin kita ada pertanyaan ini ya, persediaan ini apa nih? Kenapa numpuk? Apakah barangnya jadi pada nggak laku atau gimana? Nah ini perlu kita cari tahu mungkin di episode selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian buat episode hari ini. Jadi kita belum bisa menjawab potensi dividen di 2023. Cuma ini kita masukin. Sebentar. Tadi tuh profit terbesar tuh penjualan unit, tapi kita nggak tahu penjualan unit apa. Penjualan unit. Oh ini yang paling besar itu excavator lebih dari 6. Oh makanya ini di highlight ya. Jadi di sini penjualan unit terbesarnya dari Jombang sales terbesar. Excavator 6T, berarti kita fokus di sini. Ininya turun, ini turunnya lumayan ya, 4%. Memang secara ininya naik. Ada beberapa potensinya mungkin yang salah satunya ya mungkin dia nggak bisa produksi sebanyak itu ya buat ngakomodir demand yang tinggi. Opsi kedua adalah ya emang karena kalah aja sama kompetitor. Ada dua kemungkinan. Emang nggak bisa memenuhi demand yang tinggi. Atau kemungkinan kedua adalah kalah sama kompetitor. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.